Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita berkumpul lagi dan bersyukur kepada Tuhan. Oleh anugerah Tuhan kita diberikan kesempatan untuk belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Malam hari ini kita akan melanjutkan topik pembahasan kita mengenai menjadi manusia baru. Ini adalah sesi yang keempat. Kita membahas dari buku tulisan Pak Eras, bab yang ke-16 sampai yang ke-21. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Bapa berikan bagi kami untuk kami duduk diam, kembali belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi kami semua, berikan kami pencerahan supaya kami bisa menyerap apa yang kami pelajari, kami perbincangkan, kami diskusikan malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, saya share screen dulu. Oke, malam hari ini kita akan membahas 5 topik. Yang pertama, tidak otomatis. Ini kita bisa mempelajari bahwa keselamatan itu tidak otomatis. Jadi anak Tuhan itu tidak otomatis. Masuk surga itu tidak otomatis. Semua ada prosesnya. Semua harus direspon dengan benar. Kalau tidak, maka kita akan gagal menjadi anak Tuhan. Menjadi manusia baru itu ada prosesnya. Tidak serta-merta ketika kita mengaku Kristen, sudah ke gereja, itu otomatis menjadi manusia baru. Yang kedua, mengalami konversi. Ini prosesnya. Jadi harus dikonversi dari manusia yang berkodrat dosa menjadi manusia yang berkodrat ilahi. Nah, proses itu adalah proses pendewasaan. Nah, kita harus mengerti cara Allah mendewasakan. Tentu Allah tidak menggunakan cara-cara yang mistik. Disulap. Orang yang tadinya berangasan tiba-tiba menjadi penyabar, jadi baik, jadi hormat. Oh, tidak mungkin. Ada prosesnya. Nah, itu cara Allah mendewasakan, harus kita mengerti bagaimana Allah mendewasakan. Tentu orang yang bisa berurusan dengan Tuhan itu adalah orang yang suci hatinya. Tidak mungkin orang yang pikirannya kotor, hatinya penuh dengan kebencian, dengki, iri hati itu bisa mendengar suara Tuhan atau bisa berurusan dengan Tuhan. Tidak mungkin. Yang keempat, Tuhan membiarkan. Ini kita akan mempelajari mengapa seringkali dalam kita berdoa, dalam kita menghadapi masalah, seringkali kita merasa Tuhan itu membiarkan atau mendiamkan kita. Kita akan pelajari satu persatu malam hari ini. Yang pertama, hidup kita akan berubah jika arah hidup kita ada dalam arah yang benar ya. Mungkin kebanyakan orang di dunia ini mengarah kepada bagaimana mencari kebahagiaan lewat materi, lewat sukses hidup di dunia. Tetapi kita harus berbeda. Kita harus memiliki prinsip bahwa arah hidup kita, tujuan hidup kita ini harus satu, yaitu Tuhan. Sejatinya yang hal ini harus benar-benar diperjuangkan. Kita harus berani berkata dan memang mestinya demikian. Apapun yang terjadi dalam hidupku, yang penting aku menjadi seorang yang saleh di mata Tuhan. Atau orang yang berkenan di mata Tuhan. Menjadi seorang yang kudus menurut ukuran Tuhan, bukan ukuran manusia. Menjadi manusia yang tidak bercacat, tak bercelah, menurut pandangannya. Ini kalau lagunya Pak Eras, ada satu lagu yang menuliskan, Bapakku mau indah di matamu, Bapakku mau indah di matamu, gitu ya. Dan mulia dalam pandanganmu. Ini tentu bukan hal yang mudah, tapi harus kita perjuangkan. Dan kita harus mengarahkan ke situ. Kalau pandangan kita bukan kepada Tuhan, kepada dunia, wah tambah rusak.
Masalahnya banyak orang tidak percaya bahwa Allah itu benar-benar hidup, benar-benar ada, bahwa di balik kehidupan yang sekarang ini itu ada kehidupan yang akan datang. Mereka hanya percaya bahwa kalau hidup ini cuma yang sekarang ini yang kelihatan. Setelah itu ya sudah. Makanya prinsipnya adalah mari kita makan dan minum sebab besok kita mati. Jadi ini sebuah kebodohan. Percayanya ini belum cukup untuk mendongkrak hati dan gairah hidupnya untuk benar-benar mengarahkan diri kepada Tuhan. Karena nggak percaya bahwa nanti di kekekalan nanti ada kehidupan. Yang penting sekarang bagaimana hidup yang sekarang ini meraih harta, kekayaan, pangkat, kedudukan setinggi-tingginya, sebanyak-banyaknya. Jadi kebahagiaan mereka ditopang oleh materi. Mestinya Tuhan menjadi satu-satunya tujuan hidup. Seandainya Adam dan Hawa itu tidak jatuh dalam dosa, maka otomatis keturunannya itu akan mengikuti gaya hidupnya Adam dan Hawa, yaitu hidup hanya untuk kepentingan Tuhan. Tapi karena masalahnya adalah karena Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka keturunannya ikut rusak karena mengikuti gaya hidupnya Adam dan Hawa ini. Jadi kita mewarisi sifat dosa itu. Nah, berhubung manusia jatuh dalam dosa dan kuasa kegelapan itu terus berusaha menyeret sebanyak mungkin orang masuk dalam kuasa kegelapan atau menjadi pengikut iblis, maka tidak bisa tidak kita harus mengarahkan diri kita hanya kepada Tuhan. Jadi harus dengan sengaja, dengan usaha keras, mengarahkan diri kepada Tuhan. Ini tidak terjadi secara otomatis. Jadi kalau kita lihat gambar ini ya, saya ingat gambar ini nih, gambar yang saya lihat waktu guru sekolah minggu saya mengajar saya dulu. Waktu saya kecil, saya dijelaskan tentang bagaimana dengan mudahnya orang masuk neraka karena itu mewakili jalan yang lebar, tetapi ujungnya api kekal, gitu ya. Sementara jalan yang menuju kemuliaan itu jalannya sempit, berliku-liku. Waduh. Tapi bagaimanapun juga kalau kita mau bersama-sama dengan Tuhan di kekekalan ya kita harus mengarahkan fisik ke situ, kepada Tuhan. Itu tidak terjadi dengan sendirinya. Jadi kita tidak bisa bilang ya udahlah nanti untung-untungan lah kalau diterima ya syukur, enggak ya sudah masuk neraka aja. Loh kok gitu? Nggak bisa. Itu harus diusahakan, harus diupayakan. Tuhan sudah membenarkan kita. Kita tuh dianggap benar. Jadi oleh korban Kristus di kayu salib, kita nih dibenarkan. Dibenarkan tuh maksudnya dianggap benar di hadapan Tuhan. Allah melihat darah Yesus membungkus kita, tidak melihat keadaan kita. Keadaan kita ini masih rusak, masih compang-camping. Tetapi Allah melihat darah Yesus yang dicurahkan. Jadi dianggap benar ya. Tetapi tidak boleh berhenti sampai di situ. Keadaan kita ini belum benar gitu loh. Kalau kita menganggap oh kita sudah ditebus darah Yesus, mati masuk surga, belum tentu. Karena itu baru sebagian. Memang ketika kita dibenarkan, kita dianggap benar. Bapa tidak melihat keadaan kita, tetapi melihat darah Yesus. Tetapi tidak berhenti di situ, karena ada firman yang mengatakan kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jangan serupa dengan dunia ini, dan masih banyak lagi. Ada ayat yang lain, berjuanglah melalui pintu yang sempit dan sebagainya. Ayat-ayat seperti itu tidak bisa diabaikan. Jadi harus ada perjuangan dari kita supaya kita ini bisa mencapai standar menjadi anak Allah. Jadi bukan sekedar statusnya sebagai anak Allah karena sudah ditebus oleh darah Yesus, tetapi keberadaan kita itu
layak disebut anak Allah. Oke. Jadi itu harus lewat perjuangan, tidak otomatis, sama sekali tidak otomatis. Sekarang kita akan mempelajari yang kedua, bagian yang kedua, yaitu mengalami konversi. Damai sejahtera Allah tidak bisa dilepaskan dari karakter, ya. Jadi kalau orang yang karakternya buruk, hatinya busuk, tidak mungkin menikmati damai sejahtera Allah. Kita sudah menikmati. Apakah kita sudah menikmati damai sejahtera Allah atau belum? Nah, Tuhan Yesus mengatakan, datanglah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku memberi kamu perhentian. Nah, kata perhentian atau kelegaan di situ, itu teks aslinya perhentian. Kata kelegaan, itu teks aslinya perhentian. Artinya ya, nah, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, maka kamu akan memperoleh perhentian. Oke ya. Nah, kata aslinya tuh anapauso. Anapauso itu artinya perhentian. Nah, kata letih lesu dan berbeban berat. Nah, kata letih lesu di situ itu bukan letih lesu karena sakit, karena tekanan ekonomi, karena belum menikah, atau sudah menikah tapi belum punya anak, atau banyak masalah di bumi gitu. Bukan di situ. Tetapi letih lesu di sini adalah ciri dari orang-orang yang tidak berhenti memiliki keinginan atau hasrat, cita-cita yang dilelahkan oleh hal-hal materi. Ya, jadi orang bisa letih lesu karena pikirannya dibebankan untuk ngejar-ngejar hal-hal pemenuhan kebutuhan jasmani, gitu ya. Ini Tuhan Yesus berkata, belajarlah kepadaku. Tentu Tuhan tidak berbicara mengenai harta benda atau materi ya. Belajar kepadaku, maksudnya di sini belajar apa dari Tuhan? Belajar kepadaku jangan memiliki hasrat, niat, keinginan yang bertentangan dengan apa yang Allah kehendaki. Itu maksudnya ya. Jadi kita mesti belajar tidak boleh memiliki hasrat yang Allah tidak kehendaki. Itu harus dipelajari bagaimana supaya keinginan Allah dengan keinginan kita tuh sama. Pikiran kita sama dengan pikiran Allah, perasaan kita sama dengan perasaan Allah. Ini mesti belajar. Jadi gaya hidupnya harus seperti gaya hidupnya Tuhan Yesus. Ini terkait dengan mematikan hasrat, keinginan, dan minat cita-cita dari diri sendiri. Nah, setiap hari Tuhan menuntun kita. Karena proses perubahan dari manusia duniawi menjadi manusia rohani itu tidak mudah. Nah, konversi ini tidak mudah, menuntut atau membutuhkan waktu diproses. Jadi misalnya begini ya, dari orang yang pikirannya mengingini kesenangan dunia, misalnya dia senang, wah saya kalau punya rumah besar, saya senang, saya bahagia. Saya kalau punya mobil, nggak kehujanan lagi naik motor, wah saya senang, bahagia. Nah, pikirannya kan dia bahagia kalau dia memiliki sesuatu, memiliki fasilitas. Nah, ini harus dirubah. Kesenangannya itu hanya ketika aku bisa menyenangkan hati Tuhan, bisa mengabdi kepada Tuhan, bisa melayani Tuhan. Nah, ini prosesnya tidak mudah. Bagaimana mengubah pikiran yang asalnya dibahagiakan oleh dunia, sekarang hanya bisa dibahagiakan oleh Tuhan. Waduh, setengah mati. Berjuang di situ tidak mudah. Konversi ini tidak mudah, menuntut atau membutuhkan waktu yang panjang. Tidak mungkin dalam waktu 1 tahun, 2 tahun, atau 10 tahun bisa berubah. Bahkan seringkali kita sudah tua, sudah bau tanah, tetap masih menginginkan, aduh sebelum mati saya pengen jalan-jalan dulu ke Hawaii. Gimana ini? Sebelum mati saya pengen punya villa dulu di puncak, misalnya begitu. Masih matre. Ada orang begitu, jangan bilang nggak ada. Tetap
Jadi pikirannya tuh hanya bisa dibahagiakan oleh hal-hal yang sifatnya materi gitu. Tidak memindahkan hati ke kerajaannya, tidak memindahkan hati kepada Tuhan. Hartanya tuh tidak tersimpan di surga gitu loh. Nah, mumpung kita masih ada waktu, Tuhan masih berikan kesempatan, berjuanglah untuk itu. Dikonversi, dipindahkan. Pikiran kita ini harus dipindahkan dari hal yang duniawi menjadi hal yang rohani. Nah, bagi orang Israel, proyek utama Tuhan itu adalah menuntun agar umatnya tuh keluar dari Mesir dan masuk ke Kanaan. Kita tahu ya, bangsa Israel itu juga bangsa yang tegar tengkuk, yang keras kepala, tidak bisa diatur, mau-maunya sendiri. Yang keluar dari Mesir itu sebagian besar mati di jalan. Karena apa? Karena memberontak. 3 juta orang keluar dari Mesir, yang masuk ke Kanaan cuma 2 orang. Waduh, serem sekali tuh. Cuma seperberapa aja itu kalau dihitung. Dua, dua orang dibanding dengan 3 juta orang. Jadi cuma 1 per 1,5 juta. Waduh, besar sekali ya. Maksud saya kecil sekali. Yang besar tuh justru yang mati di jalan gitu loh. Karena tegar tengkuk. Nah, sekarang kita bandingkan kasus ini ke konteks kita hari ini. Tuhan mau kita mengalami konversi, perubahan dari manusia duniawi ke manusia rohani. Jadi bangsa Israel pindah dari Mesir ke Kanaan. Kalau kita bukan pindah secara tempat, tapi diproses. Dari manusia duniawi dipindahkan menjadi manusia rohani. Manusia duniawi itu manusia yang hatinya masih terikat dengan materi, tetapi manusia yang rohani, manusia yang hatinya hanya mengingini Tuhan saja. Tentu otomatis dia akan, bukan otomatis, tentu dia harus diisi dengan perjuangan bagaimana hidup suci, hidup benar, pikiran harus benar dan sebagainya. Itu harus proses. Nah, itu prosesnya panjang. Kalau kita lihat gambar di sini, gambar ulat berubah jadi kepompong, kepompong berubah jadi kupu-kupu. Ini sama sekali beda. Tidak ada bentuk ulat itu di kupu-kupu, tidak ada sama sekali. Jadi harus benar-benar setelah menjadi manusia rohani, tidak boleh lagi ada unsur duniawinya. Wah, ini benar-benar menjadi manusia baru. Sekarang kita akan lihat bagaimana Allah mendewasakan kita, memproses kita, supaya kita ini berubah dari manusia lama menjadi manusia baru. Tuhan memberkati kita lewat keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan. Perhatikan ya, Tuhan tidak memberkati, oh kalau kita lulus sekolah, oh itu berkat Tuhan. Dapat kontrak proyek sekian miliar, sekian puluh miliar, wah ini berkat Tuhan, ada untung gitu ya. Ya, Tuhan bisa saja memberkati, tetapi masalahnya apakah hal seperti itu yang berlimpah secara materi itu membuat kita menjadi dewasa, menjadi semakin mengasihi Tuhan, semakin memindahkan hati ke kerajaannya? Belum tentu. Lebih duniawi iya. Tuhan hanya dimanfaatkan untuk urusan-urusan kepentingan kita. Bukan kita yang ngurusin kepentingan Tuhan. Makanya Tuhan itu memberkati kita. Itu lewat keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan. Keadaan-keadaan tersebut sebenarnya merupakan berkat bagi kita. Jadi sejatinya kita harus berkata, aku tidak mengerti Tuhan, tetapi aku percaya, gitu ya. Seperti Abraham ketika disuruh keluar dari Ur Kasdim, emang Abraham tahu mau disuruh kemana? Enggak. Tuhan juga nggak kasih tahu. Tetapi Abraham percaya. Pokoknya nurut aja udah. Nurut aja. Suruh keluar ya keluar. Tuhan tidak kasih tahu Abraham disuruh kemana. Dan Abraham juga tidak tahu juga, tidak mengerti juga. Tetapi dia percaya gitu ya. Nah, kita harus memiliki cara pandang yang berbeda dengan cara pandang anak dunia.
perspektif kita tuh harus berbeda dengan anak dunia. Tuhan tidak pernah memberi kita yang tidak yang terbaik. Tuhan selalu memberi yang terbaik. Jadi keadaan yang kita alami menurut kita tidak baik, tetapi menurut Tuhan baik. Karena cara pandang itu beda. Kalau cara pandang kita yang baik itu, dapat uang banyak, gaji gaji eh, dari perusahaan naik, dipromosi jabatan naik lagi begitu ya. Kemudian apalah, pokoknya semua yang bersifat materi begitu. Tetapi kalau Tuhan pandang itu membuat kita semakin jauh dari Tuhan, Tuhan tidak segan-segan kasih penyakit supaya kita sadar semakin bergantung pada Tuhan. Rumah kebakaran, waduh serem juga ya. Rumah kebakaran habis, supaya apa? Dia mikir rumahnya sebetulnya bukan di bumi ini, rumahnya di surga begitu. Itu cara Tuhan. Bahkan ketika saya kebanjiran berapa belas tahun yang lalu, itu juga itu cara Tuhan. Diizinkan Tuhan kebanjiran, habislah barang-barang. Nah itu cara Tuhan. Tuhan tidak membedakan, wah ini orang Kristen nih rajin ke gereja, biarin, nggak usah kebanjiran, biarinnya tetangganya kebanjiran semua, dia kering begitu, seperti Musa membelah laut Teberau gitu. Ya nggak mungkin begitu ya. Tuhan tidak mungkin berbuat begitu gitu. Jadi cara pandang kita nih harus benar, harus mengikuti cara pandang Tuhan mendidik kita gitu. Nah, cara pandangnya harus cara pandang dari kekekalan, dari kacamata kekekalan. Segala sesuatu harus dikaitkan dengan kekekalan. Cara pandang yang benar adalah hidup yang sesungguhnya itu di kekekalan, bukan yang sekarang ini. Nah, yang sekarang ini hanya persiapan untuk memasuki kekekalan. Jadi ibarat kalau pohonan itu ada namanya persemaian, persemaian ya. Kalau misalnya padi sebelum ditaruh di sawah itu ada bagian yang di petak yang kecil itu disemai dulu di situ. Nanti sudah usianya sekian udah cukup baru di tempat yang sebenarnya begitu. Ada persemaian. Itu persiapan. Nah, kalau kita berpikir dengan cara yang benar, maka masalah apapun yang kita hadapi harus dikaitkan dengan proses pembentukan Tuhan, yaitu pendewasaan. Jadi misalnya kita menghadapi sakit penyakit, itu proses pendewasaan. Kita menghadapi masalah ekonomi, itu proses pendewasaan. Masalah tidak cocok sama menantu, sama mertua, dengan pasangan, ribut sama anak karena berbeda pandangan, itu harus dipandang sebagai proses pendewasaan. Bagaimana Tuhan membentuk kita. Semua yang terjadi atas hidup kita ini, itulah cara Allah mendewasakan. Kita jangan komplain, waduh Tuhan saya udah rajin berdoa, saya udah rajin puasa, tiap pagi bangun pagi jam 5, kok masalah masih muncul ya? Justru karena Tuhan membentuk kita, masalah itu dikirim. Nah kita mesti melihatnya seperti itu. Kalau cara pandang kita salah, ini kita curiga sama Tuhan. Tuhan ini memang Tuhan gak adil, Tuhan jahat, saya udah rajin-rajin ke gereja, dukung pekerjaan Tuhan, malah saya dikasih masalah, masih dikasih penyakit. Aduh, itu cara pandang yang salah. Jika kita tidak punya masalah, semua serba baik, running well, kita cenderung lupa diri. Itu sifat manusia ya. Bahkan cenderung untuk tidak butuh Tuhan. Cenderung kita merasa hebat. Nih, gua hebat. Semua jalan bisa lancar. Usaha lancar. Punya uang banyak. Udah, cenderung kita lupa diri. Maka tidak heran Tuhan mengizinkan peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan untuk kita alami. Ingat, ketika kita dihujani dengan berkat jasmani, tidak ada masalah fisik, sehat, semua serba lancar, kita tetap mencari Tuhan. Bahkan lebih giat dalam mencari Tuhan. Nah, jadi harusnya kalau semuanya lancar, semuanya baik, itu membuat kita nih melayani Tuhan lebih giat.
Misalnya kita tidak punya masalah ekonomi ya, uang ada. Waduh, efektif dalam pekerjaan Tuhan. Kita mau bantu orang bisa, uangnya ada. Kita mau nolong orang yang susah, orang yang tidak punya uang untuk sekolah dan sebagainya, kita bisa bantu. Nah, itu kan mantap. Tapi kalau kita sendiri menghadapi banyak masalah, ya susah mau mau bantu pekerjaan Tuhan, susah juga gitu. Makanya mesti ingat, kalau kita punya masalah, oh itu cara Tuhan mendidik kita. Tetapi ketika kita semuanya lancar, itu harusnya lebih efektif dalam mencari Tuhan, dalam membantu pekerjaan Tuhan. Nah, ternyata bukan hanya pada waktu miskin kita diproses menjadi dewasa. Kekayaan yang berlimpah pun bisa menjadi pencobaan yang lebih berat. Ingat ya, jadi ketika uang berlimpah jadi masalah besar bagi yang berpandangan salah tentang materi. Dia bisa meninggalkan Tuhan loh. Tuhan Yesus bilang, apa gunanya memiliki seluruh harta dunia tetapi jiwanya binasa. Percuma jadinya. Jadi segala hal bisa menjadi cara Allah untuk memproses kita menjadi dewasa. Masalahnya banyak orang kalau mengalami kesulitan baru mencari Tuhan. Saat banyak uang, lupa Tuhan. Ini jadi masalah. Jadi harusnya kita tetap ada uang, tidak ada uang, tetap mencari Tuhan, tetap setia mengiringi Tuhan. Ini topik yang keempat, suci hati. Orang yang terus mengembangkan keyakinannya akan Allah, bahwa Allah itu hidup, Allah itu hadir, Allah itu nyata, ia akan ada dalam atmosfer kehadiran Allah. Ini tidak mudah ya, karena seringkali kita on off, biar pet gitu loh. Kadang ada di hadirat Tuhan, kadang nggak ada, kadang kita lagi doa kusuk, tapi begitu keluar dari ruang doa itu hilang semua. Awan kemuliaan itu, Shekinah glory itu hilang semua. Langsung pikiran kita ke hal-hal yang duniawi gitu. Ini tidak mudah, harus dilatih. Hal ini harus dikembangkan dalam diri kita. Kalau kita mau mendengar suara Tuhan, tidak bisa tidak, hati kita harus bersih. Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Sebetulnya di balik pernyataan itu seakan-akan bermakna begini. Kalau kamu tidak kudus, aku tidak bisa bersekutu dengan kamu. Atau dengan bahasa sehari-hari itu, Tuhan tuh jijik, geli. Melihat kita tuh geli gitu. Jijik. Hal yang dapat memisahkan antara Allah dengan umatnya, dengan kita, itu adalah dosa kita. Jadi kalau kita tidak kudus, tidak bersih, tidak suci, tidak menjaga hati dan pikiran, sulit bagi kita untuk mendengar suara Tuhan. Sulit kita untuk merasakan hadirat Tuhan senantiasa gitu. Biarpun di gereja, sementara orang-orang di sekeliling kita bisa menyembah Tuhan, bisa disentuh oleh hadirat Tuhan, ini kok nggak rasa apa-apa ya? Nah, itu harus dipertanyakan. Apa yang kita perbuat sepanjang minggu selama kita nggak ada di gereja? Kalau penuh dengan iri hati, dengki, amarah, dendam, pikiran dan hatinya tuh kotor, sulit. Makanya harus dilatih, harus diperjuangkan untuk tetap hidup kudus, hidup suci. Masalah hidup kita tuh sebenarnya bisa diselesaikan oleh kesucian, dengan kesucian ya. Di dalam kesucian, maka seseorang bisa mendengar suara Tuhan. Tuhan tidak akan berbicara kepada orang yang hatinya kotor dan najis. Tuhan tidak bisa bersekutu dengan orang-orang seperti itu. Karena memang tatanannya sudah ada, memang tatanannya nggak bisa gitu loh. Harus dengan orang yang sucinya, hatinya suci, bersih. Tuhan tidak bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang tidak menjaga hati, atau membiarkan hatinya kotor gitu ya. Hati yang kotor tidak bisa menangkap suara Tuhan, tidak bisa menangkap kehadiran Tuhan. Jadi walaupun dia ada di gereja dengan musik yang baik, suasana yang mendukung, worship leader yang ngangkat gitu ya, orang-orang di sekitar kita di jemaat yang lain bisa merasakan hadirat Tuhan. Tapi kalau kita sendiri tidak bisa menjaga hati kita tetap bersih, itu hadirat Tuhan tidak akan terasa gitu.
ya. Jadi kalau kita mau mendengar suara Tuhan, maka percayai bahwa Allah Maha Hadir dan seluruh jiwa kita dicengkram oleh kehadirannya. Makanya Tuhan Yesus itu yang mengajarkan doa Bapa kami itu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Maksudnya datanglah ke kerajaanmu itu kehadiran Allah itu harus ada, dirasakan oleh kita. Nah berikutnya, jagalah kesucian hati kita, jangan sampai ada dosa, jangan sampai ada kesalahan. Terutama bagi pelayan Tuhan, menjaga kesucian ini menjadi hal yang mutlak ya. Ya memang bagi pelayan Tuhan, khususnya para pendeta, para pelayan mimbar ya, para aktivis, pengurus, mau tidak mau dituntut kualitas yang lebih baik daripada jemaat. Diharapkan begitu. Makanya saya bersyukur ya, PA-PA seperti ini banyak dari pengurus yang hadir, walaupun tidak semua ya, tentu yang tidak hadir mungkin karena memang harus bekerja atau masih di jalan dan sebagainya. Mungkin mereka mendengarkan setelah rekaman ini ditayangkan di YouTube, bisa saja gitu ya. Tapi ya itu balik lagi ke pribadi, ke tanggung jawab pribadi kita kepada Tuhan. Nah, bagi pelayan Tuhan, hal kesucian ini hal yang mutlak, tidak boleh dikesampingkan gitu ya. Nah, kita bisa mendengar suaranya jika hati kita tidak terikat dengan kesenangan-kesenangan dunia. Ini hal yang penting banget. Dan kita harus belajar bagaimana melepaskan kesenangan-kesenangan dunia. Jadi, kebanyakan kita tuh ya, kita senang kalau punya fasilitas gitu ya. Aduh, hujan kemana-mana susah. Seneng nih kalau punya mobil begitu ya, nggak kehujanan. Kalau naik motor kan kuyup. Walaupun pakai jas hujan tetap aja basah. Di leher, di tangan, sepatu basah begitu. Nah itu terikat. Itu namanya terikat dengan kesenangan dunia. Ingin ada fasilitas. Mestinya kan ada mobil boleh. Mobil nggak ada ya motor. Motor nggak ada ya kan bisa naik kendaraan umum. Nah mestinya begitu. Sukacitanya tidak boleh dipengaruhi oleh keadaan dunia, keadaan kemampuan materinya gitu loh. Nah tentu ini susah karena kebanyakan manusia mengejar itu, mengejar materi, masalahnya begitu. Ini bukan hal yang mudah untuk melepaskan keterikatan terhadap materi. Ini bukan hal yang mudah gitu. Orang yang hidupnya mencicipi kesenangan dunia semata-mata, hidup hanya untuk kesenangan diri sendiri atau masih memiliki ruangan menikmati dunia seperti anak dunia, tidak akan mendengar suara Tuhan. Nah, sebetulnya Tuhan itu kan cemburu ya. Kita tahu kan ada ayatnya juga ya, Allah yang pencemburu gitu. Karena hati kita tuh masih melekat kepada dunia, kepada materi. Tapi kalau hati kita melekat kepada Tuhan, Tuhan juga nggak tega gitu loh. Kita mau ke gereja kehujanan, apa di rumah saya jauh begitu ya, ya Tuhan kasihlah mobil gitu ya. Itu menurut saya sangat logis gitu. Tapi kalau hati kita tidak terikat sama Tuhan, ya sudah, mencinta dunia bodoh lah. Bisa saja orang dunia juga bisa beli apa, menikmati dunia bisa, tetapi tidak bisa mendengar suara Tuhan. Jauh. Hanya sukses di bumi, tapi nanti di kekekalan, bakalan ditolak sama Tuhan. Oke. Ini yang ketiga, Tuhan membiarkan. Kelima maksudnya. Tuhan membiarkan. Pertanyaan yang sering muncul ya, apakah Allah di perjanjian lama itu sama dengan Allah di perjanjian baru? Apakah sama gitu ya? Kalau kita belajar sifat-sifatnya atau apa yang Allah lakukan di perjanjian lama, kok beda ya dengan Allah di perjanjian baru? Di perjanjian lama, salah sedikit, bunuh, mati, dimakan macan, dimakan singa, makan beruang begitu ya. Kok kejam sekali ya, main fisik begitu ya. Di perjanjian baru,
Enggak, bahkan Allah tuh cenderung diam gitu ya, cenderung membiarkan gitu ya. Kalau orang tidak mengerti, maka mereka akan berpikir bahwa Allah di perjanjian lama dan Allah di perjanjian baru adalah Allah yang berbeda. Allah perjanjian lama dan Allah perjanjian lama itu kejam, tidak berbelas kasihan seperti Allah di perjanjian baru. Pandangan ini tentu salah, tentu sesat. Allah perjanjian lama sama dengan aja Allah di perjanjian baru. Allah inilah Yahweh yang mengutus putranya Yesus Kristus menjadi manusia yang dalam segala hal disamakan dengan manusia. Jadi Allah perjanjian lama adalah Elohim Yahweh dan Allah perjanjian baru adalah Elohim Yahweh juga yang mengutus putra tunggalnya Yesus. Di perjanjian lama tidak pernah disebut putra tunggal, ada Allah Bapa, ada Allah Anak, ada Allah Roh Kudus, tidak pernah muncul. Pokoknya taunya Allah aja, Elohim Yahweh. Tetapi ketika di perjanjian baru muncul Yesus dan menyebut nama Bapa, memanggil Bapa, berarti ada Allah Bapa, ada Allah Anak begitu. Nah, itu baru muncul di perjanjian baru. Di perjanjian lama, Allah bertindak tegas dengan hukuman fisik kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran atau kesalahan ya. Bangsa Israel itu kalau udah bersalah bersungut-sungut, wah, itu bumi terbelah. Orang-orang masuk di situ ditelan bumi. Waduh, serem sekali ya. Bersungut-sungut lagi, keluar ular, dipatok, mati sekian banyak itu. Waduh. Tetapi di perjanjian baru, kadang-kadang memang Allah juga memberikan hukuman fisik, tetapi Allah itu menyimpan murkanya untuk hari Tuhan. Jadi lebih cenderung membiarkan. Hal ini sebetulnya mengerikan karena tidak ditegur. Pada hari-hari terakhir aku akan berterus terang. Tuh, pada hari terakhir loh, aku akan berterus terang. Aku tidak mengenal kamu gitu ya. Mestinya kita memahami bahwa Allah menyimpan murkanya untuk orang-orang berdosa yang akan ditentukan apakah masuk kemuliaan kekal atau kehinaan kekal. Sebetulnya ini mengerikan. Kalau kita belajar dari perjanjian lama, di perjanjian lama ya, ketika orang bersalah ditegur, harusnya cepat sadar gitu ya. Waduh, begitu dosa dihukum, begitu dosa dihukum. Harusnya cepat sadar gitu loh, jangan tegar tengkuk. Tapi sekarang kita yang berada di hidup di zaman anugerah, di zaman perjanjian baru, Allah cenderung membiarkan. Tetapi kita tidak boleh menganggap sepi. Ini berbahaya. Karena nanti di akhir hidup kita atau di pengadilan Kristus nanti pada hari-hari terakhir Allah akan berterus terang, aku tidak kenal kamu. Padahal kita masih bolak-balik di gereja, kita masih khotbah, atau masih dukung pekerjaan Tuhan jadi aktivis gitu. Yang mengusir setan demi namamu, yang banyak bernubuat demi namamu, mengadakan banyak mujizat, itu kan bukan orang biasa. Itu kan kelas pendeta itu. Itu justru yang ditolak Tuhan. Mengerikan sekali ini. Sejatinya pasti Tuhan akan berbicara atau menegur. Tetapi ketika berulang-ulang Tuhan menegur dan seseorang itu tidak mengindahkan teguran Tuhan, maka Tuhan akan membiarkan. Karena Tuhan itu tidak bisa dipersalahkan. Kita nggak bisa protes. Tuhan nggak ngomong sih. Tuhan nggak tegur sih. Makanya saya jadi gini nih. Jadi jahat. Nggak bisa. Tuhan pasti menegur. Masalahnya ketika kita ditegur, kita nggak bertobat. Berulang-ulang ditegur, tidak bertobat. Ada Roh Kudus yang dicurahkan. Roh Kudus pasti berbicara. Nah, kalau kita tidak merespon dengan benar, tidak bertobat, nah, maka Tuhan membiarkan. Sampai kejahatan itu matang, nah ya, sampai matang nih, sampai kejahatan dibiarkan sampai matang, nanti Tuhan akan bertindak untuk orang-orang seperti itu.
Jangan sampai Tuhan membiarkan kita terus hidup dalam kesalahan, hidup dalam kejahatan, dosa, dan kemunafikan sampai kejahatan itu matang, lalu nanti kita akan hukum. Ini peringatan untuk kita. Kalau kita menanggapi sepi peringatan Tuhan, maka Tuhan akan diam. Mengerikan sekali. Oke. Sudah selesai materi yang saya sampaikan. Ini lima-limanya berat. Harus direnungkan kembali. Karena ternyata menjadi manusia baru itu juga tidak mudah. Harus lewat proses dan perjuangan. Bahkan perjuangan untuk menjadi manusia baru itu merupakan perjuangan yang lebih berat daripada orang yang sukses di bumi. Lebih susah daripada orang yang berjuang misalnya olahragawan menjadi juara dunia atau pebisnis sukses yang memiliki banyak perusahaan. Ternyata menjadi manusia baru jauh lebih susah. Karena itu harus diperjuangkan. Oke. Yuk kita akhiri ibadah kita, pertemuan kita malam hari ini. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pertemuan kami malam hari ini. Pelajaran kami tidak mudah, namun kami berusaha berjuang terus Tuhan. Bagaimana kami bisa menjalankannya, mengaplikasikannya dalam hidup kami sehari-hari. Supaya hidup kami diubahkan menjadi manusia baru, manusia yang berkodrat ilahi, seperti yang Bapa kehendaki, supaya kami bisa memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau beristirahat malam hari ini. Tuhan memberkati kami, menyertai kami. Sepanjang kami beristirahat, Tuhan menjagai kami. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat malam. Amin. Selamat malam. Terima kasih semuanya. Terima kasih David. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih. Malam. Kareni. Ya. Selamat semuanya. Terima kasih Bu Agung. Bu Erni. Salam Pak Gus. Ya. Oke, bye-bye.